Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul arbi'a, as-sabi' dari bulan Muharram, 1445. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis fi kitab ad-dawabit fil jarhi wa ta'dil. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan at-ta'dil. Setelah kita selesai dari definisi al-jarh. Qala al-muallif ta'rifu ta'dil. Definisi dari at-ta'dil. Maka at-ta'dil barakallahu fikum dia lawan dari al-jarh. Di mana di pelajaran yang lalu telah kita bahas jarah dari segi lughah dan istilah. Adapun dari segi lughah dimutlakkan kepada jurah, yang mana dia itu adalah luka di badan dikarenakan torehan pisau atau pedang. Atau bisa juga jarah adalah torehan dari lisan, dari mulut. Dari ucapan seseorang kepada seseorang yang lain. Qad jarahani fulan, telah menjarah si fulan kepadaku. Disebutkan aku ini demikian dan demikian. Dan dipergunakan al-jarh oleh para ulama, terutama muhaddisun, untuk melukai keadaan seorang rawi. Yang mana dia dusta, pemalsu hadis, disebut dengan kadzdzab, dajjal, wadha'ul hadis. Atau seorang rawi yang hafalannya rusak, disebutkan sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Radi'ul hifdz, jika dia lebih parah dinamakan wahul hadis ataupun fahsyul ghalat. Dia mempunyai keburukan dalam permasalahan hafalan. Maka sekarang kita masuk kepada at-ta'dil. Maka ta'rifu ta'dil, definisi dari ta'dil, at-ta'dilu fil lughah, kita masuk kepada definisi ta'dil dari segi lughah, at-taswiyah wa taqwimu syai' wa muwazanatihi bi ghairihi. Maka makna ta'dil adalah at-taswiyah, pelurusan, penetapan sesuatu di saat dia itu direkenkan ataupun dibandingkan dengan yang lainnya. Maka ini makna ta'dil. Meluruskan sesuatu dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun at-ta'dil fil istilah, dan ini yang diinginkan di dalam ilmu hadis, wasfu rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabul riwayatihi. Wasfu rawi, menyifatkan seorang rawi, fi adalatihi, yang kembali kepada agamanya. Dan nanti akan dibahas apa itu adalah. Kembali kepada agamanya, maknanya dia seorang muslim, akil balik, dan juga dia seorang yang bertakwa kepada Allah, mempunyai adab. Ini kembali kepada al-adalah. Dan rawi harus mempunyai adalah. Tidak ada rawi yang berbuat pendustaan, memalsu hadis, atau pencurian, apalagi pembunuhan, dan terus menerus dalam keadaan itu, maka tidak akan diterima khobarnya. Kembali kepada adalah yang pertama. Wasfu rawi fi adalatihi. Penyifatan rawi kepada adalahnya yang berhubungan dengan agama, akhlak. Wadhabtihi, dan yang kedua juga pujian kepada hafalannya. Maka seorang rawi hafalannya harus baik. Maka dita'dil dari segi hafalannya, mulai hafalannya dalam keadaan puncak, apa hafalannya dalam keadaan biasa,
atau hafalannya dalam keadaan pas-pasan. Maka di bawah dari pas-pasan maka masuk kepada jarh, hafalannya rusak. Jadi tadi sayyi'ul hifdz. Bima yaqtadi qabulu riwayatihi. Maka pujian ini akan memutuskan tentang diterimanya rawi ini. Wal qabulu huna ala itlaqihi. Maka yang diinginkan al-qabul, dia diterima itu, diterima dari riwayatnya itu ala itlaqihi, secara mutlak. Fayashmilu, maka secara mutlak di sini masuk kepada, disebutkan oleh penulis, dua perkara. Man tuqbal riwayatahu tu'tabar fi martabati sahih lidatihi. Apa-apa yang dia itu diterima hadisnya dan di derajat hadis yang sahih lidati. Maka di sini perlu ditaklik bahwa rawi yang pertama matuqbal riwayatuhu wa tu'tabar fi martabati as-sahih al-lidati terbagi menjadi dua. Tulis di bawahnya, maka terbagi menjadi dua rawi yang sahih lidatih. Pertama, arfa minasikoh, di mana dia rawi yang di atas derajat sikoh. Maka ini pembagian yang pertama. Lalu bagaimana rawi-rawi yang arfa minasikoh, yang mana dia itu dalam keadaan kedudukan imam, bukan sembarangan ahlul hadis, tetapi imamun muhaddis. Maka di sini kita taklik ucapan man tuqbal riwayatuhu wa tu'tabaru fi martabati sahih lidatih, maka dia yang qasimu ila qismain. Pertama, rawi yang arfa minasikoh. Dan di sini kita misalnya memberikan contoh seperti banyak siapa yang diinginkan. Misalnya Abu Daud atau Yalisi. Kita contohkan Abu Daud atau Yalisi yang bernama Sulaiman ibnu Daud. Dan dia di tabaqah yang ke-9 dari Sigor Itba'ut Tabi'in. Maka dia kita katakan arfa minasikoh. Ini contoh di mana dia di atas derajat sikoh. Dari mana kita mengetahui? Inilah latihan kita di pelajaran-pelajaran rawi. Maka kita masuk kepada pelajaran al-jarh wa ta'dil. Maka di sini Abu Daud atau Yalisi yang bernama Sulaiman ibnu Daud, yang hidup di tabaqah yang ke-9 dari Itba'ut Tabi'in yang shagir, maka di sini dia arfa minasikoh, taunya dari mana? Dari nas para ulama. Di antaranya berkata Ali ibn al-Madini, ma ra'aitu ahadan ahfadu min Abi Daud atau Yalisi. Aku tidak pernah mendapati orang yang lebih hafal daripada Daud atau Yalisi. Sumbernya di Tarikh Baghdad. Bisa ditulis latihan mulai dari sekarang sumber-sumber kitab Tarikh Baghdad, mujalad ke-9, halaman 27. Dari ucapan Ali ibn al-Madini menjadi nas bahwa dia di atas derajat sikoh. Aku tidak pernah mendapati di zamanku orang yang paling hafal dari dia. Pengakuan dari gurunya Imam Al-Bukhari, jago ilal, kepada Abu Daud atau Yalisi. Maka ini Imam Abu Daud atau Yalisi di atas derajat sikoh. Lalu hadisnya bagaimana tadi? Disebutkan tadi sahih lidati. Maka ini martabah yang pertama di atas derajat sikoh. Dan contohnya tadi Abu Daud atau Yalisi disebutkan oleh Imam Ibnu Adi juga, kana fi ayamihi ahfad man bil Basrah. Bahwa dulu dia di zamannya waktu hidup ahfad man bil Basrah. Dia orang number one dari segi hafalan di Basrah di zamannya.
Dan begitupun pengakuan kalau tadi Ali ibnul Madini dan Ibnu Adi, dan begitupun Amr ibnu Ali al-Fallas. Mara'aitu fil muhaddisin ahfad min Abi Daud. Aku tidak pernah melihat muhaddisin lebih hafal dari Abi Daud. Dan dikatakan, sami'tuhu yaqul asradu salatina alf hadis wala fakhr. Maka aku meriwayatkan 30 hadis wala fakhr. Tanpa fakhr, maknanya menyombongkan diri. Maka dia menghafal hadis 30.000. Maka ini untuk contoh dari rawi-rawi yang di atas derajat sikoh. Dan contoh yang lainnya siapa misalnya? Imam Al-Bukhari misalnya. Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka ini contoh dari imam juga. Yang mana dia dihidup di tabaqah ke-11. Di bawahnya Imam Ahmad di tabaqah yang ke-10. Maka dia adalah imam dunya arfa minas sikoh, di atas derajat sikoh. Dari murid-muridnya seperti Imam Muslim dan juga Abu Isa At-Tirmidzi. Dan dari ucapan para ulama ma'ruf, misalnya kita ambil ucapan Imam An-Nasa'i, siqatun ma'mun. Maka dia adalah siqatun ma'mun. Sahibu hadis. Kaisun, sangat cerdas. Dan berkata Imam Muslim, dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, di saat datang kepadanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari ziarah, faqabbala baina ainaihi. Maka dia mencium Imam Al-Bukhari, wa qala da'ni uqabbil rijlaik. Biarkan aku mencium kakimu, wahai syekhku. Disebutkan ya Ustad al-Ustadin. Wahai ustad dari segala ustad, wa sayyidul muhaddithin, wa tabibil hadis fi ilalihi. Bahwa dia adalah sayyidnya, tuannya, pemimpinnya para muhaddithin, dan dokternya para ilmu penyakit hadis. Maka ini adalah ucapan yang agung, menunjukkan bahwa dia di atas derajat sikoh. Dan berkata Imam Ibnu Huzaimah, ma ra'aitu tahta adimis sama a'lam bihadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahfad lahu minal Bukhari. Imam Ibnu Huzaimah mengakui, aku tidak mendapati di kolong jagat, dia menuntut ilmu berkeliling dunia, tidak didapati orang seperti Imam Al-Bukhari di zamannya yang lebih hafal dari Imam Al-Bukhari. Maka ini contoh dari mereka orang-orang yang derajat imam.